mau orang menganggap buruk saya, mau orang menganggap buruk Bapak, tapi Bapak nggak pernah lelah gitu buat ngasih tahu tentang kebenaran, tentang ilmu, tentang hal apapun. Karena jadi orang itu nggak boleh pilih-pilih. Gitu. Jadi orang itu nggak boleh kayak kita tuh pelit dalam segala hal. Kalau kita bicara tentang kebenaran, bicara terus. Kalau kita bicara tentang kesalahan, kita harus perbaiki. Gitu. Ketika saya jadi guru, ternyata guru-guru saya juga hebat-hebat juga gitu, sampai ada yang jadi pembicara. Itu yang jadi bangga juga sih. Jadi bahwasanya Taman Sari itu maupun siswa dan gurunya sama-sama punya prestasi dan value yang lebih di bidang masing-masing seperti itu. Kalau guru killer favorit Bapak? Guru killer ya? Ya. Waduh. Iya. Kalau kembali menjadi siswa semangat selama 1 hari doang nih, hal yang pertama yang pengen Bapak lakuin apa? Halo semuanya, selamat datang di PMS Podcast Multimedia SMAN 1 Taman Sari. Podcast ini hadir sebagai ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, inspirasi, dan berbagai hal menarik yang ada di lingkungan sekolah kita. Mulai dari kisah para siswa, guru, organisasi, ekstrakurikuler, prestasi, hingga berbagai cerita di balik momen-momen yang mungkin belum banyak diketahui. Di setiap episodenya, kita akan ngobrol santai bersama narasumber yang berbeda-beda. Bukan sekedar berbagi informasi, tetapi juga mendengar sudut pandang, pengalaman, dan cerita yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Halo Pak, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih ya udah sempetin waktunya hadir di acara PNS ini. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Mungkin boleh dong di-spill dulu, kita kenalan dulu sama penonton nih Pak, silahkan. Oke, ya baik. Perkenalkan, nama saya Haidir Sastra Kamil. Saya sebagai guru sejarah untuk kelas 10 dan juga guru geografi juga untuk kelas 10. Seperti itu. Oke, kita langsung pertanyaan pertama mungkin ya, flashback ke masa sekolah gitu ya. Iya. Dulu waktu masuk Semanit itu tahun berapa Pak? Waktu itu masuk ke Taman Sari itu tahun 2015. Ya, tahun 2015. Waktu itu memang bisa dibilang lagi nyari-nyari SMA. Karena waktu itu memang sistem sekolah itu lulus di SMP itu, kita mau masuk SMA itu pakai sistem NEM. Nah itu jarang banget, atau susah ya, bukan dikatakan jarang, susah untuk masuk ke sekolah-sekolah pilihan waktu itu. Nah ya, kebetulan memang yang mau menerima dan juga dilihat dari kualitas sekolah yang bagus pada masa itu, ada banyak pilihannya. Ya, termasuk ke SMN 1 Taman Sari. Seperti itu. Terus dulu waktu Bapak baru pertama kali masuk Semanit, ngajar di Semanit, kondisi sekolah di Semanit itu kayak gimana sih Pak menurut Bapak? Kalau waktu dulu ya, tahun 2015, itu kurang lebih suasananya agak berbeda sama sekarang. Kalau sekarang mungkin bisa dikatakan agak gersang ya. Karena memang posisinya waktu itu di Taman Sari itu pohon itu udah jadi apa ya, pohon ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tanaman itu udah jadi identitas sekolah gitu. Bahkan waktu itu pas 2015 itu berjalan sekitar berapa tahun gitu, sekolah kita tuh sekolah adiwiyata, dan bisa dikatakan juga waktu itu juga sempat rame juga dan udah terkenal juga bahwa SMA 1 Taman Sari itu juga merupakan salah satu sekolah adiwiyata tingkat nasional kalau tidak salah ya waktu itu. Nah, yang membuat suasananya itu jelas berbeda dengan saat ini. Kalau dulu itu memang banyak banget tanaman-tanaman, pohon-pohon. Itu bahkan pohon matoa juga ada 3 waktu itu kalau nggak salah ya. Dan belum banyak gedung-gedung seperti sekarang gitu. Seperti itu. Kalau dibandingkan fasilitasnya dengan yang dulu sama yang sekarang, kira-kira apa nih yang bakal lihat? Kalau dulu itu fasilitas jelas terbatas ya, karena memang kita itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu siswa itu bisa belajar di ruang lab kimia, terus juga bisa di lab komputer. Dulu waktu itu lab komputer itu bisa dikatakan sedikit. Bahkan lab komputer itu dulu di ruang Wakasek, dan waktu itu masih ingat masih ada 10 komputer doang, dan itu pun juga dari 10 komputer hanya 7 yang nyala. Dan fasilitas-fasilitas yang lain kalau dulu itu memang walaupun sedikit tapi berjalan gitu, istilahnya terjaga dengan baik. Kalau sekarang mungkin banyak
dan terjaga juga, cuman saking banyaknya fasilitas mungkin ada beberapa kendala-kendala. Kalau dulu memang terbatas banget gitu untuk mengenai fasilitas sekolah, kayak ruangan-ruangan. Dulu kita belajar itu opsinya itu ya udah kalau nggak di kelas ya di matoa aja gitu. Kalau sekarang kan opsi banyak, ada labnya gitu. Dulu emang ada lab juga gitu, lab biologi, lab kimia waktu itu. Cuman belum terrealisasikan sebagai ruang kelas, jadi emang khusus untuk anak-anak IPA aja. Nah, jadi nggak, kita yang anak IPS itu, karena waktu itu saya masuknya ke IPS, benar-benar terbatas banget, hanya anak-anak IPA aja yang bisa menikmati fasilitas itu, seperti itu. Oh, sekarang kita bakal flashback ke masa-masa dulu Bapak masih sekolah di SMA gitu. Bapak itu siswanya seperti apa sih gitu? Ada dua ya, waktu itu pada masa SMA itu, maksudnya ada dua perubahan gitu, ada dua transisi. Waktu awal masuk, tipikal yang masih pendiam, karena masih apa ya, beradaptasi. Dulu dari SMP-nya di SMP 2 Kota Bogor, yang notabene teman-temannya yang mungkin tidak menggunakan berbahasa Sunda gitu, jadi berbahasa Indonesia. Dan ketika masuk ke Taman Sari itu cenderung introvert waktu awal-awal, karena memang nggak ngerti bahasa Sunda dengan baik gitu, dan orang-orangnya juga cenderung memang ekstrovert semua. Hingga akhirnya Bapak ngerasa kayak, wah susah nih kayaknya nih untuk bisa beradaptasi. Sempat ada mau keinginan juga mau apa namanya, mau pindah ke sekolah lain gitu, tapi gimana ya, sayang juga gitu, karena waktu itu udah ngerasa pindah sekolah itu udah capek juga, ditambah juga hal-hal lain yang harus diperhatikan juga gitu. Karena waktu itu sekolah kita masih bayar, kita masih sekolah masih bayaran, walaupun negeri kita masih bayaran, dan ngerasa kayak bayaran sudah masuk, kayak ngerasa udah susah banget gitu ya kayaknya kalau mau keluar. Bukan susahnya nggak mau, tapi udah sayang juga gitu. Dan akhirnya ya mau nggak mau selama kurang lebih setahun tuh kelas 10 itu introvert. Mulai menunjukkan ekspresi, mulai menunjukkan diri saya yang lain gitu, dan mulai bisa bergaul itu di kelas 10 semester 2. Dan waktu itu memang banyak teman-teman juga, dan akhirnya diajak juga buat nongkrong, diajak juga buat main dan sebagainya macamnya. Jadi memang waktu itu sempat introvert dulu, dan baru mulai extrovert atau bersosialisasi itu di kelas 10 semester 2. Seperti itu. Dari Bapak zaman sekolah, mungkin kalau ingat waktu SD atau SMP atau SMA, guru yang paling berkesan itu siapa Pak? Kalau di masa sekolah, guru yang berkesan itu setiap SD, SMP, SMA itu setiap jenjangnya itu memang ada ya. Dan hampir rata-rata semua wali kelas. Jadi dulu waktu SD, wali kelas di SD saya itu, dulu saya di SD Pengadilan 5, almarhum Bu Samsiah, yang dimana apa ya, guru yang paling soft spoken, banget gitu, benar-benar kayak ngomongnya itu bahasa Indonesia tuh EYD banget. Mungkin kalau sekarang itu mirip sama siapa ya, kelas 12 tuh yang siapa ya namanya, saya lupa tuh. Ada dia yang bahasa Indonesia itu yang baku banget gitu, nah itu saya lupa. Nah dia juga, guru saya itu almarhum Bu Syamsiah juga sama baku bahasa Indonesia, tapi memang itu yang jadi inspirasi juga buat saya, karena saya ngerasa oh ternyata berbahasa yang baik itu enak juga gitu didengar gitu, daripada kita harus ngomong kasar atau apa gitu kan. Sekarang trennya itu anak-anak suka ngomong kasar. Itu jadi inspirasi saya juga buat bisa berbicara, berusaha untuk menjadi apa, berbicara yang baik gitu. Sekolah di SMP yang berkesan itu, dulu itu ada satu guru wali kelas juga, Bu Lestari, kelas 8. Itu sama, beliau juga tegas, dia tipikal yang tegas. Saya ngikutin tegasnya beliau gitu, santai tapi tegas gitu. Dan cenderung memang apa ya namanya ya, lebih banyak santainya gitu, tapi sesekali tegas kalau memang ada hal-hal yang memang di luar dari apa namanya, keinginannya beliau gitu, kayak kalau udah kelebihan batas gitu. Nah saya meniru gayanya juga gitu, di akhirnya terrealisasikan ketika saya mengajar gitu. Dan kalau di SMA dulu, nah ini agak banyak ya di SMA, Pak Irfan, terus juga Bu Erika, sama Bu Sabta. Itu ada 3 ya yang menjadi apa namanya, inspirasi juga buat saya gitu. Karena memang cenderung saya ngerasa bahwa 3 guru tersebut
yang akhirnya saya ambil gitu, itu tegasnya Pak Ervan gitu ya, terus serius dan fokusnya Bu Sapta, dan saya ngambil Bu Erika itu dari ilmunya seperti itu ya. Kalau semenjak Bapak sekolah gitu, pernah nggak sih punya kenakalan lucu atau momen-momen deh yang bikin kenangan sekolah itu jadi wah gitu? Kalau masalah ini mungkin mungkin kalau yang nonton teman-teman saya gitu ya. Dulu kita masih, kalau misalkan teman-teman saya masih ingat juga ya, waktu itu memang kita itu kelas 10 itu waktu itu ada di atas. Kita 10 kelas 10 itu sempat di atas juga sama kayak sekarang gitu. Cuman waktu itu semester 2 kelas 10 kelas 11. Saya ada satu momen di mana waktu itu kenakalan itu dilakukan sama seluruh laki-laki di kelas. Ya. Ya, waktu itu Bapak sama teman Bapak itu ada Rahman, ada Abizar, terus juga eh, ada Dimas dan sebagainya macamnya. Waktu itu kita nakalnya itu memang ini jangan dicontoh ya untuk para apa namanya para siswa ya. Karena waktu itu kan sekolah itu nggak seketat sekarang. Waktu itu sekolah itu kalau istirahat kita boleh keluar. Gitu. Karena waktu itu kantin terbatas juga hingga akhirnya kita jajan ke luar sekolah. Tapi ketika bel masuk semua masuk gitu. Jadi walaupun kita dikasih akses buat bebas, tapi nggak ada satupun dari kami yang kabur. Dan kakak kelas juga tidak pernah ada gitu ya yang mengambil momen kesempatan untuk kabur atau apapun. Walaupun waktu itu tidak ada batasan siswa boleh keluar istirahat gitu. Nah di saat waktu yang sama, sebelum waktunya istirahat, Bapak sekelas itu laki-laki, ya. Memang waktu itu, mohon maaf Pak Usman, kalau mungkin Pak Usman menonton ya, waktu itu mungkin Pak Usman masih ingat. Jadi pas Pak Usman itu waktu itu ngajar matematika. Nah, ketika pas lagi ngajar matematika, jadi terjeda ada Pak Usman masuk, terus istirahat, terus masuk lagi. Nah, waktu itu kami itu sekelas itu, laki-lakinya, walaupun nggak semua, tapi waktu itu kami serentak kabur. Kabur kemana Ya. tuh Pak? Kaburnya itu ke rumah salah satu teman saya yang memang kebetulan rumahnya di Calobak. Gitu. Nah, waktu itu kami kabur ke sana tanpa rasa bersalah, kita ngerujak semua. Nah, kita ngerujak. Jadi waktu itu kita ngerujak benar-benar rame-rame makan, istirahat, terus istirahat mau beres kalau nggak salah tinggal waktu 30 menit lagi atau 40 menit lagi gitu ya. Kita langsung ke sekolah. Dan itu posisinya akhirnya Pak Usman nyariin kita dan ya udah di kelas itu langsung dimarahin satu kelas gitu. Dan Pak Usman itu tidak masuk ke kelas kami itu waktu itu sekitar 2 sampai 3 kali pertemuan. Dari situ kami akhirnya minta maaf ya. Tapi itu jadi momen yang apa ya, yang mengingatkan kepada kita bahwasanya ya hal-hal yang nakal itu ada sisi positifnya ya, ada sisi serunya gitu ya. Yang dimana itu mungkin jadi keakraban kita semua gitu, keakraban sekelas gitu, walaupun sebenarnya tidak boleh juga untuk dicontoh gitu. Ya itu sih yang benar-benar teringat oleh saya waktu itu. Gitu. Iya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan kedua tentang Iya. perubahan Semanit. Nah, kan dulu tuh Bapak SMA-nya di Semanit, dan Iya. sekarang jadi guru di Semanit juga. Gitu. Nah, menurut Bapak, siswa zaman dulu versus zaman sekarang itu bedanya apa sih? Kalau zaman dulu sama zaman sekarang mungkin yang paling jelas terlihat itu adalah kondisi lingkungan sekolah. Jadi kondisi lingkungan sekolah itu dulu yang mungkin tadi seperti yang saya sempat bilang ya, kalau dulu itu Semanit itu terkenal dengan sekolah yang hijau gitu ya, sekolah yang memang banyak tanaman dan banyak pohon juga. Itu yang pertama, jadi lingkungannya yang berbeda. Yang kedua, dari segi fasilitas juga ya. Fasilitas juga banyak perubahan, yang dimana lebih maju yang sekarang, lebih bagus yang sekarang, yang dimana bisa memenuhi kebutuhan siswa-siswa juga. Ini suatu kemajuan yang luar biasa sih kalau menurut Bapak gitu ya, karena ngerasa dulu itu kita kepengen ada ruangan ini, akhirnya baru terrealisasikannya setelah tahun-tahun ini gitu. Dulu kita pengen belajar tuh nuansanya kayak gini, baru terrealisasikannya sekarang gitu. Kalau dulu kan benar-benar susah banget gitu, kayak pengen bisa menikmati kayak sekolah-sekolah di kota atau sekolah-sekolah di mana. Nah sekarang mungkin bisa dikatakan sekolah yang di kota juga ada level yang setara, atau mungkin bahkan kota juga belum tentu ada yang punya fasilitas seperti kita gitu. Dan ini menjadi daya tarik sekaligus daya lebih buat sekolah kita, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi apa ya namanya, dari segi
Ekstrakurikuler juga sama. Ekstrakurikuler di Taman Sari dulu baru 8 ya, bahkan Bapak masuk itu baru 6 malah. Baru itu waktu itu ada basket itu baru terrealisasikan juga. Kalau Bapak dulu ikut eskul apa? Sempat kelas 10 itu eskul itu bukan dipaksa ya bahasanya, karena waktu itu nggak ada yang tertarik buat Bapak, akhirnya Bapak diminta untuk masuk ke pramuka. Nah waktu itu memang pramuka itu wajib, jadi waktu itu wajib, tapi wajib sifatnya itu yang dimana waktu itu dilaksanakannya setiap hari Sabtu. Jadi waktu itu kita sekolah dari Senin sampai Sabtu. Nah Sabtu itu khusus buat pramuka. Nah waktu itu kita yang pramuka itu ada yang memperdalam. Jadi ada yang memperdalam, ada yang memang hanya sekedar memenuhi kewajiban aja gitu. Nah waktu itu Bapak cuma bertahan 1 semester. Bahkan bisa dikatakan ya 1 semester 6 bulan, Bapak cuma 4 bulan. Karena Bapak ngerasa nggak sesuai gitu dengan keinginan Bapak gitu. Nah waktu itu pengen banget punya eskul yang atau kayak gimana ya, pengen bikin eskul atau pengen ada eskul yang memang baru gitu, nuansa yang baru. Karena waktu itu bisa terlihat eskul kita itu memang udah bagus, tapi suasananya ya atau mungkin eskulnya itu nggak sekeren sekarang gitu. Kalau sekarang kan itu pilihan udah banyak banget gitu. Iya, betul. Nah itu sih yang terlihat jelasnya ya seperti itu. Terus ada nggak sih tempat di sekolah yang dulu tuh Bapak punya kenangan tertentu tapi sudah berubah gitu tempatnya? Oh, saya dulu ngobrol nih sama teman-teman saya di sini, tapi sekarang udah berubah ya suasananya udah beda gitu. Kalau dulu yang berbeda itu yang jadi jelas banget itu adalah ada kenangan itu waktu pas lagi sekarang itu BK ya. Nah, BK itu sekarang kan ada di ruangan pojok sebelah sana. Nah, waktu itu kita IPS 1 kelas 10 semester 2 itu di sana. Jadi kelas 10 itu merasakan lah pertama kali ada gedung baru, kan itu gedung baru juga. Nah, waktu itu kita di belakangnya itu masih ada apa namanya? Belum ada tembok-tembok ya sekarang yang menutupi. Kalau dulu itu pagar gitu ya. Jadi benar-benar pagar-pagar besi yang bisa ngelihat suasana keluar gitu. Dan itu adem banget. Itu waktu itu saya bertiga dengan teman saya, Wega, Agus Dimyati, saya berempat sama Sobron. Nah waktu itu 3 orang ini yaitu teman saya gitu ya, sahabat saya gitu, kami berempat. Dan waktu itu posisinya kami ngobrol di sana, makan gitu ya, jajan, capek habis olahraga, semua itu di sana kumpulnya. Bahkan sampai akhirnya saya punya teman-teman dari kelasan lain, kami nongkrongnya di sana. Oh, jadi tempat favorit gitu ya buat ngadem, buat nongkrong gitu ya? Iya betul. Jadi memang waktu itu saya ngerasa butuh tempat nongkrong nih, karena gitu benar-benar terbatas banget tempat nongkrong. Ya, dan masa di lapangan udah nggak keren gitu ya, panas gitu. Memang itu banyak tempat-tempat juga, ada Mato dan sebagainya macamnya. Cuman waktu itu ngerasa pengen yang nuansanya tuh yang panas, bukan yang panas ya, jadi outdoor tapi bisa buat santai. Nah akhirnya kita pilih di belakang kelas kita sendiri itu. Terus kalau Bapak ngelihat Semanit sekarang, hal apa yang bikin Bapak bangga sama Semanit gitu? Hal yang bikin Bapak bangga itu yang pertama itu jelas siswa-siswanya. Prestasinya yang mungkin setiap hari Senin itu selalu diumumkan, ada juara ini, ada juara itu, atau mungkin mewakilkan ini, mewakilkan itu. Dulu itu susah banget. Bisa dikatakan eskul itu jarang banget kita ini juara gitu ya. Kita ini ada peluang, terus atau orang ini berpeluang, atau orang ini ikut kompetisi, waktu itu jarang banget. Dan itu membuat jadi apa ya, jadi ada perubahan juga di Taman Sari, bahwa ada hal kebanggaan tersendiri gitu, khususnya kita sebagai alumni ya. Waktu itu saya, terus juga mungkin di MM Kak Agung gitu ya, kami juga ngerasa bangga. Dan itu sih yang menjadi apa ya, menjadi value banget buat Taman Sari itu ya, siswa-siswanya itu yang jadi bangga sih. Dan juga mungkin guru-guru juga sama. Dulu memang guru-guru Taman Sari itu, guru-guru kami juga tidak apa ya namanya ya, mungkin tidak dulu mah tidak terdengar sampai keluar gitu ya, karena mungkin ya fokusnya mungkin berprestasi di dalam, di internal gitu di Taman Sari. Tapi itu nggak tahu ya, itu pandangan saya waktu pas jadi siswa. Tapi ketika saya jadi guru, ternyata guru-guru saya juga hebat-hebat juga gitu, sampai ada yang jadi pembicara. Itu yang jadi bangga juga sih. Jadi bahwasanya Taman Sari itu maupun siswa dan gurunya sama-sama punya prestasi dan value yang lebih di bidang masing-masing seperti itu.
Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Cerita tentang dari Bapak alumni sampai menjadi guru itu, kenapa akhirnya Bapak itu memilih menjadi guru? Waktu itu memilih menjadi guru itu pilihan yang benar-benar baru terrealisasikan itu di kelas 12. Jadi memang waktu kelas 10, kelas 11 itu belum ada pilihan matang banget. Bahkan waktu itu sempat udah ambil biologi gitu karena ngerasa belajar biologi itu enak. Padahal waktu itu bukan enak sih, lebih kepada takut sama gurunya saya. Waktu itu ya takut sama gurunya. Waktu itu guru biologinya itu Bu Mimin dan Bu Mia, sorry, Bu Mia. Dan waktu itu ngerasa kayak wah cocok nih gitu, kayak belajar biologi enak gitu. Tapi walaupun sebenarnya nggak ngerti sih, hingga akhirnya cocok nih kayaknya buat waktu itu sampai Bu Mia, udah Haidir ikut ini aja nanti kalau kuliah nanti ikut biologi, sampai ngomong seperti itu. Nah waktu itu sempet apa ya namanya ya, sempat aduh ada biologi aja kali ya gitu. Tapi kan waktu itu masih buntu namanya kelas 10 ya, kalau kelas 10 itu dihayu-hayuin aja gitu. Tapi akhirnya di kelas 11 itu kayak ngerasa belum ada pilihan yang matang banget gitu. Benar banget. Kita masih bingung gitu. Mau cerita juga sama wali kelas dan BK juga nggak ada keberanian waktu itu karena ngerasa kayaknya belum nemu-nemu deh. Nah makanya waktu itu di kelas 11 itu memang lagi Bapak itu memang lagi fokus buat nyari jati diri. Ya, jadi nyari jati diri gitu. Di fase nakal-nakalnya dan sebagainya macamnya itu di kelas 11. Jadi memang belum memikirkan ke sana. Baru terpikirkan itu jadi guru itu di kelas 12 semester 2. Waktu itu memang Bu Erika itu ngelihat saya ada potensi karena memang saya mengakui kalau saya nggak suka matematika. Saya nggak suka matematika, tapi saya bisa baca dan apa yang saya baca itu waktu itu saya bisa nyimpulin. Padahal saya waktu itu nyimpulinnya ya hanya sekedar baca nih poin-poin penting di buku gitu ya. Terus saya bisa ngerangkum apa sih isi buku itu gitu. Padahal saya cuma baca sedikit gitu. Nah akhirnya dari situ ya udah Bu Erika nganjurin gitu, coba ngambil sejarah gitu, jadi guru atau apa gitu. Akhirnya realisasikanlah mau menjadi guru di kelas 12 semester 2. Walaupun sempat pengen jadi masinis juga waktu itu. Jadi Iya, mau jadi masinis karena ngerasa kayak wah, jadi masinis tuh ada apa ya? Ada nilai tersendiri gitu karena waktu itu ngerasa kayak wah kayaknya cocok deh bisa gitu karena waktu itu memang kena komputer terus kena kendaraan-kendaraan saya bisa waktu itu. Tapi akhirnya nggak terrealisasikan juga karena baru tahu kalau jadi mahasiswa itu harus IPA. Nah, sedangkan saya itu dari kelas 10 itu udah IPS. Jadi memang akhirnya ya sudah jadi guru sejarah dan itu pun bukan karena terpaksa tapi memang ada alternatif plan A, plan B. Jadi plan A-nya waktu itu jadi masinis, plan B-nya itu jadi guru sejarah. Akhirnya karena plan A sudah nggak terrealisasikan, saya udah berangkat, saya udah cek kesehatan sebagai macamnya, nggak bisa nih karena mentok di ijazahnya benar-benar waktu itu nggak bisa banget. Alhasil plan B yang saya jalanin seperti itu dan ya saya coba terus gitu. Daftar di UNJ, nggak lolos dari rapot, coba di SMBTN, tes tertulis nggak lolos juga, mandiri juga nggak lolos. Akhirnya ya udahlah memilih masuk ke swasta waktu itu. Karena sempat ditawarin juga udah coba gap year aja setahun gitu, nunggu setahun nanti masuk lagi coba di tahun depan. Cuman saya orangnya tipikal yang nggak mau buang-buang waktu. Kalau misalkan waktunya kuliah di usia 18, sudah saya kuliah. Apapun, maupun itu swasta maupun negeri. Karena waktu itu, saya punya pikiran, mau negeri, mau swasta, itu orang bagus atau enggaknya itu tergantung kita. Gitu. Kalau kita negeri tapi kitanya nggak bener dan nggak mau belajar, ya nama negeri doang yang bagus, bukan nama kitanya gitu. Tapi kalau misalkan swasta atau negeri, tapi kalau orang yang memang berkompeten, orangnya yang bagus, berkualitas ya udah itu jadi nilai value-nya buat kita gitu. Walaupun memang kadang orang di swasta ya gini-gini. Bahkan sampai ada yang memandang saya sebelah mata lulusan swasta gini-gini. Tapi kan yang namanya realitas di dalam dunia pekerjaan, maupun kamu di negeri maupun di swasta itu sama aja nantinya. Dan akhirnya ya udah saya jalanin kuliah di swasta dan saya menyelesaikannya selama 3,5 tahun waktu itu, lebih lah seperti itu.
Dari semenjak Bapak berniatan gitu menjadi guru, pernah nggak sih kepikiran bakal kembali lagi gitu jadi di Semanit jadi guru gitu Pak? Pernah nggak? Dulu sempet ada memang kepengen gitu ya ngajar di sekolah lama. Tapi dulu ketika pas Bapak masih di semester 6 waktu itu, masih di kuliah, kayaknya pengen balik lagi deh gitu ke SMA gitu. Pengen ngajar di sana gitu. Cuman ketika awal magang pertama magang kedua, karena magang pertama waktu itu di sekolah di Jakarta, di swasta, kayak nggak ada gairah banget buat ngajar di Jakarta gitu. Akhirnya tertarik waktu itu di sekolah Depok. Nah, jadi kepengen banget gitu ngajar di Depok. Waktu itu ngerasa kayak memang oh, kerja itu memang harus coba keluar dari zona nyaman ya. Karena waktu itu Bapak ngerasa kalau Bapak balik lagi ke Taman Sari itu berarti sama aja Bapak balik lagi ke zona nyaman gitu. Balik lagi ke rumah yang dimana nggak ada tantangan tersendiri gitu. Hingga akhirnya sempat mengajar di Depok juga. Dan nggak kepikiran juga sih waktu itu pengen balik lagi ke Semanit. Bener-bener udah hilang aja gitu. Ngajar di Depok, terus ngajar di Dramaga, ngajar juga di daerah Ciamas. Hingga akhirnya sampai sekarang gitu. Kembali lagi ke Semanit itu masih kayak nggak nyangka gitu. Sebenarnya kalau ngajar di Semanit ini, kalau dikatakan perasaan sekarang tuh ya masih nggak nyangka aja gitu. Karena memang pengen eksplorasi lebih jauh, tapi mungkin takdirnya Bapak di sini gitu bisa ngajar di sini, akhirnya mungkin mengajarlah Bapak di Taman Sari seperti itu. Terus dari Bapak semenjak menjadi guru di Semanit, rasanya ngajar di sekolah yang dulu pernah Bapak sekolah di sini, itu gimana sih rasanya jadi tempat belajar lagi gitu? Yang pertama sih pasti nostalgia ya. Jadi kembali lagi ke masa lalu gitu ya, ngelihat anak-anak atau ngelihat siswa gitu. Bahkan beberapa kali Bapak ngajar itu juga ketika di sekolah manapun gitu, nggak pernah ngerasain nostalgia kayak merasa bersekolah lagi gitu. Justru kayak ngerasa ya udah nuansa baru gitu, nggak ada hal apa gitu yang menjadi menarik tersendiri. Walaupun dulu sempat pengen banget ngajar di Depok gitu, lama di Depok, tapi nggak ada rasa nostalgia, nggak ada rasa yang benar-benar jadi daya tarik tersendiri gitu. Jadi ketika ngajar di Semanit, ngelihat siswa-siswa, ngelihat anak-anak, itu rasanya nostalgia itu banyak. Tidak hanya sekedar di sekolah, tapi ngelihat kok anak-anak tuh mirip sama teman-teman gitu. Bahkan dulu Bapak di 10-4 ya, 10-4 tuh jadi wali kelas kedua. Bapak waktu itu punya anak, siapa ya namanya ya? Kalau Bima mah angkatan pertama. Ya kalau Bima angkatan pertama, Bapak ngewalas. Kak Davi sama Lutfi ya. Kak Davi dan Lutfi itu mirip sama teman Bapak. Kak Davi itu mirip Wega, dinginnya gitu ya. Terus mukanya yang benar-benar cuek gitu, itu mirip banget sama teman Bapak Wega. Nah, terus Lutfi itu yang cenderung aktif di kegiatan olahraga apa segala macem gitu, itu mirip banget sama teman Bapak Gus Dimiati. Dan keduanya itu benar-benar kayak nostalgia, dan sempat Bapak jadiin story gitu kayak Wega, Agus nih lu mirip banget sama anak murid gitu. Kayak ngerasa aja gitu ngajar lagi di Semanit itu benar-benar ngelihat ke temen gitu, ngelihat kayak ke temen. Terus beberapa anak juga sampai ada yang mukanya mirip sama temen juga gitu, sampai saya tanyain, kamu adanya si ini bukan? Sampai dia bilang, oh enggak Pak, saya nggak kenal. Kamu punya kakak nggak? Oh enggak Pak, saya nggak ada gitu. Jadi benar-benar ngerasa makanya Bapak kalau di kelas itu kalau misalkan kesel atau apa gitu sama anak-anak tuh nahan buat nggak marah tuh, karena ngerasa mau marah tuh pasti nanti endingnya tuh ketawa kayak ya ini anak mirip banget sama temen gitu. Jadi kayak mau marah tuh kayak keinget temen gitu. Bahkan bahkan ngajar sekarang nih ngajar di kelas 10 yang sekarang itu, yang ngajar adanya Agung ya, itu benar-benar kayak ngelihat Agung gitu, kayak ya Agung gitu ya, sempat mau marah juga itu Gung waktu ngajar di kelas itu tuh kayak ini kelas basic banget gitu ya, tapi ngeliat itu kayak ada Agung gitu, kayak aduh
Ya gimana ya nih ya, rasanya gitu. Ya nostalgia gitu, balik lagi ke nostalgia gitu. Jadinya Bapak ngerasa kayak ada hal yang menjadi daya tarik Bapak tersendiri gitu ketika kembali ke Taman Sari. Ya seperti itu sih, nostalgia yang lebih banyaknya. Terus, apakah cara Bapak mengajar terpengaruh pengalaman ketika menjadi siswa dulu? Kalau terpengaruh sih nggak ada ya, karena memang waktu jadi siswa itu eh, Bapak cenderung yang kalau belajar itu yang pasif aja, yang tidak ada apa-apa, cuman lebih diambil itu cara, metode buat ketika menangani permasalahan di kelas. Karena waktu itu kalau masalah apa permasalahan-permasalahan anak itu kayak bullying atau apa, itu pun sempat sama terjadinya waktu pas Bapak ketika masih di SMA gitu ya. Sama juga kasusnya gitu. Sehingga ketika dibilang terpengaruh sih kalau untuk gaya belajar enggak, tapi ketika penanganan masalah. Ketika penanganan masalah itu Bapak udah tahu nih gitu, misalkan ada anak-anak yang nakal gitu dengan pola yang seperti ini, atau mungkin ketika pola yang paling contohnya sih bullying gitu ya. Ada yang ngelapor tapi takut, tapi Bapak udah tahu polanya karena itu pernah dirasakan. Bapak pernah ngelihat teman sendiri dibully sampai dia nggak mau ngomong, kayak ngerasa kayaknya mau ada yang diomongin deh sama anak ini gitu. Karena waktu itu temen itu ngelihat teman sendiri lagi dibully, karena waktu itu Bapak nggak bisa berbuat banyak karena masih kelas 10 gitu. Tambah Bapak bahasanya mah pendatang dari arah kota gitu, dari Ciomas ke wilayah sini, takut Bapak nggak mau banyak buat masalah waktu itu karena belum punya teman yang begitu dekat banget gitu sama suasana sekolah. Dan akhirnya ya dari situ saya Bapak tuh ngambil metode-metode cara ketika penanganan masalah anak-anak, terus juga ketika ada yang nakal-nakal gitu, khususnya yang laki-laki gitu yang suka kabur nongkrong. Karena waktu pas masih sekolah juga Bapak pernah di posisi mereka yang sekarang gitu. Kalau bahasa lagu perunggunya mah apa namanya, kami pernah di situ di posisimu gitu ya. Iya, iya. Nah, karena apa? Karena ngerasa udah tahu gitu, nih anak nongkrongnya di sini, nih anak nongkrongnya di sini. Jadi ketika menangani masalah yang kabur itu nih pasti ini nggak jauh-jauh nih, karena itu Udah di tahu tempatnya udah tahu gitu ya. tempatnya, dan itu tuh bahasanya apa ya? Nih buat yang suka nongkrong-nongkrong gitu, pola-pola nongkrong kamu itu turun temurun gitu. Dan tempat itu tuh tempat yang dilalui sama kakak-kakak kamu dulu, sama abang-abanganmu yang dulu gitu, dan kita pernah di sana juga gitu, dan Bapak juga pernah di situ juga posisinya gitu, pernah ya masalah apalah dipukulin atau apalah, itu mah hal-hal yang ya remaja lah, hal-hal yang seperti itu pernah merasakan. Jadi ketika ada yang masalah sekolah yang seperti itu ya jadi udah tahu cara menanganinya gitu, dan itu pun juga udah diketahui juga sama kayak Pak Erpan gitu ya, cara penanganan ini anak pasti di sini, ini anak di sini gitu. Jadi kita yang guru yang dulunya alumni itu pasti pola penanganannya itu sama, karena memang ketika masa sekolah ya pernah berada di sana, di lingkungan yang sama dengan anak-anak seperti itu. Kalau untuk metode ngajar, Bapak lebih banyaknya sih terinspirasi atau ngambil dari kuliah seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita ice breaking dulu nih, Pak. Oke, jadi nanti Bapak harus pilih atau jawab pertanyaan saya secara cepat gitu ya, Pak. Nggak boleh lama gitu. Oke, siap. Oke. Pertanyaan pertama nih ya. Ya, Kantin sekarang atau kantin zaman dulu? kantin dulu, Terus belajar di kelas atau nongkrong? nongkrong. Terus pelajaran apa yang paling Bapak hindari? Matematika. Terus kalau guru killer favorit Bapak? Guru killer ya? Ya. Waduh. Bu Sabta. Iya, Bu Sabta. Walau dulu wali kelas dan sempat dimarahin juga sih, ya Bu Sabta. Jadi siswa rajin atau siswa yang aktif? Sesuai aktif. Kalau belajar mending lewat sejarah atau film? Lewat sejarah. Oke. Ya. Kalau ngomongin guru killer itu karena nggak mengalami semua ya, jadi tahunya Bu Sabta aja dulu, karena Bu Sabta itu dulu wali kelas gitu, sering dimarahin juga kita ya, kayak gitu sih. Jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semenjak Bapak jadi guru sejarah itu, kenapa pilih sejarah dan apa hubungan belajar sejarah dengan kehidupan siswa sekarang? Kalau waktu itu milih sejarah itu yang pertama ya, ada dorongan internal, ada dorongan eksternal. Dorongan internal atau dorongan dari dalamnya karena Bapak ngerasa tertarik aja dengan nuansa-nuansa masa lalu, karena memang
seneng banget fantasi, seneng banget fiksi gitu ya waktu itu, dan ngerasa kayak nuansa-nuansa yang seperti itu tuh kayak ada Bikin penasaran ya bikin gitu ya. penasaran ya, terus perang-perang apa segala macam waktu itu dulu juga tertarik banget untuk memperdalam gitu ya. Itu yang pertama dari dorongan internalnya. Kalau dorongan eksternalnya waktu itu memang dari wali kelas juga, dari Bu Erika, yang ada supporting juga kayak udah ayo masuk sejarah gitu, karena memang waktu itu nggak banyak anak juga yang suka sejarah. Sama sih kalau dibilang di zaman sekarang itu, kalau misalkan kalian nyari aman ya, bahasanya apa mata pelajaran favoritmu ya sejarah gitu, karena dulu juga kami juga sama gitu, nyari aman karena ngerasa nggak ada mata pelajaran yang memang dirasa diminati, tapi yang nyari aman ya udah sejarah gitu. Oh iya. Tapi makin lama bapak milih sejarah tuh kayak ngerasa ada kayak dorongan gitu, ada kayak dorongan, wah kayak ini cocok deh kalau kita ngambil, kalau saya gitu ya ngambil sejarah, karena saya ngerasa sejarah itu memang jadi identitas buat diri bapak juga gitu, karena ngerasa memang cocok dari cara penangkapannya gitu, karena kan cara nangkap orang beda-beda. Ada yang suka baca tapi memang dia fokusnya di bahasa, ada yang memang suka baca tapi nangkepnya ke peristiwanya gitu. Kalau bapak nangkepnya ke peristiwanya, jadi kayak berada di posisi saat peristiwa itu berlangsung gitu. Dan kalau untuk korelasinya sama anak-anak sekarang atau mungkin bagi siswa, ya apa ya namanya ya, belajar sejarah itu bukan sekedar masa lalu, tapi juga kita belajar bagaimana memposisikan diri kita berada di masa tersebut gitu. Dan siswa itu harus mengetahui sejarah itu bukan hanya sekedar tahu tentang masa lalu aja, tapi juga harus bagaimana cara menjaga agar ini pelajaran itu nggak boleh hilang. Karena berangkat dari beberapa hal gitu ya, kalau orang yang nggak belajar sejarah itu rata-rata cenderung memang gampang banget mudah dibodoh-bodohi kalau bahasanya ya. Karena dari sejarah itu nggak cuma sekedar bahas masa lalu kok nggak, tapi juga ngebahas tentang fakta. Di mata pelajaran sejarah itu Bapak pernah bilang di kelas, kamu belajar sejarah itu nggak cuma belajar tentang masa lalu, tapi bagaimana belajar tentang fakta. Kamu belajar tentang bagaimana kondisi dunia sekarang. Kondisi dunia sekarang itu sama loh kayak kondisi dunia di masa lalu gitu. Yang polanya tuh seperti itu terus, nggak ada yang berubah gitu. Yang berubah paling orangnya, peristiwanya yang mungkin lebih modern, yang dulu mungkin di masa lalu lebih primitif, kalau sekarang lebih modern gitu. Polanya masih sama gitu. Makanya Bapak ngerasa siswa itu harus belajar sejarah, karena peristiwa itu akan berputar terus gitu. Akan kembali lagi ke masa yang sama, akan kembali lagi ke peristiwa yang sama gitu. Maka dari itu, ya itu yang menjadi alasan Bapak kayak sejarah itu penting, bukan hanya sekedar dipelajari, tapi juga memang benar-benar dipahami gitu. Seperti itu. Nah, terus dari semenjak Bapak belajar sejarah, mendalami tentang sejarah, ada nggak sih sejarah Indonesia yang menurut Bapak sering banget disalahpahami gitu? Kalau disalahpahami sih mungkin banyak banget ya. Mungkin yang paling banget diangkat sama orang-orang itu mungkin mengenai reformasi gitu ya, mengenai era-era sekarang gitu. Yang dimana banyak banget disalahpahami, kayak kalau menurut Bapak ya, ini kan pandangannya. Baik lagi kalau sejarah itu kan pandangan. Karena ngerasa Bapak yang memang hidup di masa reformasi, kita semua hidup di masa reformasi ya, apalagi yang Gen Z, yang siswa-siswa sekarang, Bapak ngerasa kayak banyak kesalahpahaman lah gitu, masa-masa sekarang gitu, kayak kesalahpahamannya tuh, wah kayaknya lebih enak tuh di zamannya Pak itu, presiden ini, presiden itu. Dan itu menjadi kesalahpahaman terbesar sih, kayak setiap masa itu pasti ada masalahnya, setiap masa itu pasti ada kekurangannya. Nggak ada yang namanya masa itu yang enak, nggak ada. Dari dulu itu, dari zamannya Pak Presiden pertama sampai Presiden sekarang itu, pasti ada fase yang nggak enaknya gitu. Bahkan sebagus-bagusnya presiden yang dielulukan sama orang-orang itu, di masa itu juga pasti ada orang yang merasa ini nggak bagus gitu. Nah itu yang mungkin jadi salah paham orang-orang tuh, kayak wah kayaknya lebih baik masa presiden ini deh. Ketika kita ngomong kayak gitu, yang hidup di zaman itu juga pasti nolak gitu, kayak sama aja kok gitu. Nah itu yang Bapak bilang gitu, karena sejarah itu di polanya yang sama. Setiap orang itu pasti ada masalahnya. Makanya kenapa kalau kita nggak belajar sejarah ya itu kita jadi kayak so tahu gitu. Makanya kalau dibilang orang tuh salah kaprahnya itu ya di situ, di sejarah Indonesia itu di era-era kepresidenan, mau dari reformasi, mau dari manapun gitu. Termasuk di era sekarang yang reformasi juga. Banyak orang yang salah kaprah gitu, oh, kayaknya era sekarang mau jelek ya gini. Ya di masa orang yang hidup di zaman sebelum reformasi, orde lama, orde baru juga pasti ngomong kayaknya lebih baik era reformasi gitu.
Nah itu yang jadi salah kaprahnya orang itu, kayak membanding-bandingkan masa ini dan masa sekarang. Sama halnya kayak orang tua juga suka ngomong membanding-bandingkan, kok kayaknya dulu mah nggak gini, dari zaman orang tua dulu tuh kayak gini. Nggak bisa kita bicara kayak gitu, karena setiap masa itu pasti ada permasalahan dan perihalnya masing-masing kayak gitu. Itu yang sering disalahpahami sama orang-orang. Oh ya. Kalau semenjak Bapak belajar sejarah gitu kan Bapak pasti tahu dong tokoh-tokohnya. Nah, salah satu tokoh favorit Bapak itu siapa sih? Kalau tokoh favorit saya Yang paling dikagumi. yang dikagumi ya, lebih ke apa ya? Susah sih kalau ngomongin soal tokoh yang difavoritkan gitu ya. Karena memang menurut Bapak memang kalau belajar sejarah itu, bagi orang itu baik, bagi orang itu ada yang bilang baik, ada yang bagi orang itu bilang jahat. Jadi kalau bisa kan dibilang mana yang menginspirasi ya, mungkin Bapak lebih cenderung ngambil aman aja ya. Kalau ngambil aman sih Bapak ke Buya Hamka. Ya, jadi Buya Hamka itu salah satu tokoh dari Muhammadiyah, yang dimana beliau penulis juga, beliau pemikir juga. Beliau itu dibenci sama orang-orang dulu di masa lalu, tapi ketika beliau di penjara, bahkan beliau di masa-masa akhirnya itu banyak orang yang merindukan beliau gitu. Dibencinya tuh karena apa? Karena waktu itu tidak, bahasanya apa ya, tidak nasionalis ya, kurang pro terhadap pemerintah gitu. Bahkan Soekarno juga pernah memenjarakan Buya Hamka, tapi Buya Hamka itu tipikal yang apa ya, mau dia di kondisi apapun dia pasti ada celah gitu untuk bangkit gitu. Kayak dia di penjara dia bisa nulis buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, terus juga menulis buku yang lain gitu. Dan bahkan ketika dia dibenci sama presiden sekalipun, ketika Pak Soekarno mau meninggal, orang yang dia benci pun diminta buat nyolatin gitu. Jadi Pak Buya Hamka itu waktu itu ketika beliau sudah bebas, beliau sudah kembali maksudnya sudah kembali beraktivitas gitu. Pak Soekarno lagi di turun-turunnya, di fase-fase mau meninggal, sakit gitu. Beliau itu minta ke Buya Hamka, tolong dong kalau saya pengen meninggal itu mau disolatin sama Buya Hamka gitu. Jadi Bapak tuh pengen apa ya, menjadi orang yang seperti Buya Hamka, walaupun nggak bisa 100%, tapi pengen kayak mau orang menganggap buruk saya, mau orang menganggap buruk Bapak, tapi Bapak nggak pernah lelah gitu buat ngasih tahu tentang kebenaran, tentang ilmu, tentang hal apapun. Karena jadi orang itu nggak boleh pilih-pilih gitu. Jadi orang itu nggak boleh kayak kita tuh pelit dalam segala hal. Kalau kita bicara tentang kebenaran, bicara terus. Kalau kita bicara tentang kesalahan, kita harus perbaiki gitu. Oke Pak, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, aku penasaran nih. Dulu kan Bapak salah satu yang terlibat dalam pembuatan ekskul multimedia ya? Iya, betul. Nah, boleh dong diceritakan seperti apa dulu Bapak sama teman-teman Bapak untuk mempercayakan sekolah agar multimedia ini menjadi ekskul? Jadi dulu itu ketika ekskul multimedia itu masih klub ya. Jadi waktu itu masih klub, belum boleh ekskul. Karena waktu itu multimedia itu adalah kegelisahan Bapak sama teman-teman juga. Nah waktu itu teman itu sih nggak ada yang seangkatan ya. Bahkan belum ada yang terpikirkan juga. Waktu itu Bapak, terus ada Kak Agung juga, terus Kak Sandi, terus Agung, Sandi, siapa lagi ya tuh? Lupa deh. Kalau perempuannya itu dulu ada Vidya, terus ya yang Bapak ingat itu sih ya. Karena waktu itu kita itu pengen bangun ekstrakurikuler atau wadah buat siswa yang memang fokusnya itu ya ke komputer. Nah waktu itu basic awalnya itu adalah iseng aja, iseng ngobrol gitu sama adik-adik kelas juga. Waktu itu kan adik kelas itu yang baru bisa Bapak diajak ngobrol itu yang kelas 10-nya. Karena yang kelas 11-nya itu waktu itu bisa dikatakan kurang akrab lah. Waktu itu kelas 12-nya sama kelas 11-nya. Jadi ada entah masa internal atau apa gitu. Akhirnya kita yang nggak salah apa-apa jadi terlibat gitu waktu itu. Kayak kelas 11-nya kurang respon lah gitu ke kita yang ke kelas 12. Nah waktu itu lebih yang welcome itu kelas 10. Jadi kita ngobrol sama anak-anak kelas 10. Waktu itu Kak Agung itu masih kelas 10. Jadi Kak Agung masih kelas 10, saya kelas 12. Ngobrol sama Agung karena memang dirasa kayak ada kecocokan aja gitu. Ya waktu itu sempet
sebagai tempat tongkrongannya orang-orang yang suka anime waktu itu awalnya. Ya, mungkin entah atau multimedia apakah sama sekarang gitu ya. Kalau dulu sih tempat nongkrongnya itu karena memang kita suka anime, suka hal-hal yang Jepangan, hingga akhirnya nongkrong di satu tempat yang sama, tapi memang kita melek sama teknologi. Gitu. Kita ngerti sama teknologi, kita ngerti IT, kita semua ngerti komputer. Bahkan beberapa guru juga mempercayakan aktivitas tentang komputer itu sama kita gitu. Hingga akhirnya ya daripada kumpul-kumpul nggak jelas gitu ya, daripada kita bahasanya ngewibu lah ya, bahasa waktu itu ya, ngewibu gitu. Karena masih ingat banget. Karena waktu itu membernya banyak sih, waktu itu kelas 10-nya juga cukup banyak. Kelas 12-nya itu cuman bapak sendiri. Waktu itu sempat berdua sama Kaisan tuh, yang dari silat. Nggak jadi, karena nggak ada ketertarikan gitu, nggak ada. Dia bilang, kayaknya susah deh kalau bikin eskul mah gitu. Waktu itu dia udah pesimis. Tapi bapak udah percaya nih kayaknya bisa deh, karena akhirnya apa ya, jadi kayak ada nilai value gitu, karena sekolah butuh. Waktu itu kan kayak foto-foto guru apa segala macam itu kan kita ngandelin ke satu orang. Waktu itu ya Pak Wer, waktu itu ya Pak Wer selalu diandalkan gitu. Dan tapi Pak Wer tuh nggak punya tim waktu itu, ya nggak punya. Jadi dokumentasinya susah. Iya, ya, susah. Buat momen yang bagus gitu ya, kalau Betul. cuma seorang gitu ya. Nah, apalagi dulu kita mengandalkan sama anak OSIS saja. Nah, waktu itu sama anak-anak OSIS gitu, sampai akhirnya udahlah kita bikin komunitas aja dulu gitu. Waktu itu kesiswaan masih Pak Yusmadi. Pak Yusmadi masih kesiswaan. Akhirnya yang menjembatani kita itu Bu Erika, yang menjembatani. Waktu itu saya ngobrol sama Bu Erika, Bu, kayaknya Haidir mau bikin di komunitas waktu itu. Sama siapa? Diceritakan lah, ada membernya itu, ada anggotanya itu, ada Agung, terus ada ini gitu. Tapi memang yang benar-benar pengen ini dijadiin eskul itu Agung, terus Kak Agung ya, terus Sandi, terus juga Vidya gitu, karena terus apa ya, mungkin kelas dulu waktu itu masih kayak hype-nya, sedangkan Bapak itu nyawanya tinggal dikit lagi. Karena di kelas 12 gitu. Udah mau lulus gitu, semester 2 awal gitu ya. Ya kayak kelas 12 sekarang gitu. Ini lagi di awal-awal waktu-waktu masa-masa kayak gini nih. Waktu masa-masa sekarang yang kelas 12 itu kayak cocok deh kita bikin komunitas. Akhirnya waktu itu ya udah kasih jalan sama Bu Erika. Kita bikin visi misi, kita bikin apa tujuannya nih klub, terus presentasikanlah di ruang guru. Nah waktu itu kita bingung kan, apa nih gimana gitu. Ini yang bikin itu, lupa nih, ada Jason, ya Jason. Waktu itu ini juga ya, Jason itu mirip Kevin. Nah mungkin kalau misalkan sekarang gitu ya, Jason itu mirip Kevin, berkacamata, rambutnya juga naik, gitu ya. Nah sama banget, ya. Kritisnya juga sama, cuman kalau Jason lebih ke perang sama bahasa Inggris. Dan waktu itu masih ingat banget. Nah, akhirnya yang bikin presentasi itu Agung, Sandi, yang ngomongnya saya gitu. Waktu itu di ruang guru saya yang presentasikan waktu itu. Akhirnya di ACC sama guru-guru, akhirnya udah support deh, bagus deh gitu. Nanti biar ada yang fotoin, nanti biar ada yang ini, terus nanti kalau apa-apa bisa nyuruh sama anak-anak dari multimedia. Nah, cuman waktu itu Pak Yusmadi negesin belum bisa jadi eskul ya, karena belum ada Peralatan? Bukan peralatan, lebih kepada belum ada yang mengesahkan lah waktu itu. Iya. Entah itu surat atau apa, hingga akhirnya ketika saya masih kelas 12 itu masih klub dan belum resmi. Ketika udah lulus, kalau nggak salah dapat kabar dari Agung, kan sempat break juga. Waktu itu ada permasalahan lah internal. Permasalahan internal, saya sama anggotanya gitu. Akhirnya saya keluar dari multimedia, akhirnya nggak melanjutkan gitu tradisi multimedia. Udah biarkan begitu aja gitu. Karena waktu itu memang ada permasalahan juga, yang akhirnya Agung mengabarkan, Bang, multimedia udah jadi eskul. Oh bagus gitu. Ya, kalau nggak salah waktu itu saya kuliah semester 2 pas semester 1 dikabarkan sama Agung. Akhirnya dia menghubungi saya waktu itu minta, Bang boleh nggak ke sekolah gitu. Eskul MM mau menampilkan mau menampilkan demo eskul perdana kalau nggak salah waktu itu. Ya, akhirnya datang ke sekolah, kaget juga gitu, wah perkembangannya luas gitu.
Waktu itu kan sempat dibikin ada 3 divisi, ada jurnalistik di dalamnya, terus ada programmer, sama satu lagi itu apa ya, editing. Oh iya. Nah, waktu itu yang banyak banget tuh programmer sama editing. Jurnalistik itu paling beberapa orang. Kayaknya divisi itu dihilangkan. Nah, dihilangkan. Padahal waktu itu saya lebih pengennya sih ke yang editing gitu, yang difokusin. Jurnalistik itu kayak ngerasa karena di bagian multimedia itu ada yang harus pasti nulis skrip apa segala macam, itu pasti harus ada yang ahli gitu. Terus ada yang kayak nulis cepet, ngetik-ngetik cepat gitu lah. Itu perlu banget gitu di multimedia gitu. Nah, makanya waktu itu kita bikin 3 divisi yang memang mewakili ke setiap masing-masing gitu dari program ini. Ya, alhamdulillahnya rame waktu itu. Ya dipanggil juga, terus juga banyak banget banyak banget yang suka, banyak banget yang minat. Sampai akhirnya pas ditanya berapa member semuanya, udah nambah Bang. Ada 40-an lebih lah pokoknya waktu itu. Pas foto bareng juga haru juga ngelihat, wah ternyata multimedia udah bisa sebesar ini gitu. Tapi ya tetap Bapak sih berterima kasih juga sama Agung, berterima kasih juga waktu itu sama tim-tim juga dari ada Vidya, ada Sandi, ada Jason, terus ada Putri, terus ada yang lain-lain gitu yang sudah memang berkontribusi juga sama multimedia. Yang karena mereka yang menggerakkan. Karena Bapak mah cuman waktu itu bagian sebagai penjembatan aja ke sekolah. Karena yang waktu itu yang berani bicara waktu itu Bapak, dan kelas 10 masih bingung gitu, gimana nih kita masih kelas 10 waktu itu kalau nggak salah Bang, Agung juga sempat ngomong Bang gimana ini ya cara ngomong ke guru-guru, ya udah deh biasa yang ngomong waktu itu. Tapi akhirnya ya udah alhamdulillah bisa sebesar ini gitu. Seperti itu. Nah, Pak, aku mau kasih info nih. Boleh. Oke. Oh iya, wih. Kasih ke Aura. Terima kasih. Maaf gue bisa bersama di rumah. Oke, keren. Thank you. Oke Pak, aku mau kasih info nih. Bapak tahu nggak info ini? Apa tuh? SKUMM itu udah punya aplikasi sama websitenya sendiri loh. Wih, luar biasa. Guys, ini dia. Keren. Nih, ada absensi, Hmm. ada tugas, ada materi, beranda sama profil juga di sini. Nah, bagi kalian yang tertarik daftar eskul multimedia, kalian bisa cek langsung di aplikasi atau websitenya ya guys. Oke, luar biasa, keren multimedia. Ya. Udah ada aplikasinya ya, itu nggak nyangka juga sih. Nah, ini dia aplikasinya. Oh, aplikasinya nih, Ya. pasti buat servernya yang megang Agung nih. Dulu Ras Media, oke itu masih ingat saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa yang dulu Bapak harapkan ketika menjadi siswa dan baru sadar setelah dewasa? Oke. Apa ya? Dulu itu yang baru disadarkan itu ya mengenai tata tertib sih. Ya, tata tertib. Mungkin beberapa siswa juga sempat ada yang ngelihat foto lama saya gitu ya. Ketika saya masih jadi siswa waktu itu memang saya tipikal tergolong yang nggak beda jauh sama anak-anak yang sekarang. Mengenai tata tertib itu Bapak itu ngerasa nggak begitu peduli waktu itu. Ya, khususnya di kelas 11 sampai kelas 12 awal gitu. Bapak ngerasa kayak kenapa ya rambut panjang gitu? Kenapa sih rambut harus panjang gitu? Oh iya bener banget. Untuk yang laki-laki gitu ya. Terus kenapa sih kita nggak boleh pakai sepatu yang warna-warni gitu? Kaos kakinya harus panjang. Kaos kakinya harus panjang. Dulu tuh kayak ngerasa, waktu itu kaos kaki kita mau pendek mau panjang yang penting selagi warna putih. Oh Ya, iya. waktu itu belum ada ketentuan banget. Waktu itu kaos kaki itu yang penting warna putih, nggak boleh warna hitam. Dan apa ya, baru kerasa itu ya ketika peraturan sih mengenai kayak rambut panjang gitu. Karena ini berpengalaman juga ya pernah bekerja juga di bidang lain gitu. Dulu itu ketika masih sekolah, rambut kelas 11 itu Bapak memang nggak sepanjang kayak anak-anak sekarang gitu. Dulu memang nggak begitu ini. Tapi dulu ngerasa kayak udah keren banget gitu kalau kita ini laki-laki itu rambutnya panjang. Tapi ketika baru bekerja itu ternyata sadar bahwasannya rapih, tertib itu tuh jadi value. Iya bener banget. Jadi nilai lebih gitu. Karena dulu ngerasa ketika awal kerja, waktu itu sempat mendaftar juga jadi kurir. Memang kurir juga nggak dilihat banget ya, kayak apa peraturan baju dan segala macamnya. Cuman ketika awal-awal bekerja itu jadi kebiasaan gitu. Karena hal-hal yang berkaitan dengan dunia pekerjaan yang jadi nilai value yang orang jadi senang sama kita. Orang itu nggak seneng sama kita tuh nggak cuma kita pintar, tapi cara bagaimana kita menghargai diri kita. Iya betul. Kalau kita rapih,
orang tuh akan seneng, oh berarti ini orang bisa menjaga dirinya dengan baik, berarti bisa jaga amanah. Iya. Kalau dia nggak bisa merawat dirinya atau dia nggak mau menaati peraturan, dari dirinya saja udah ngelanggar juga, ya apalagi nanti ketika dia pekerjaan gitu. Karena Bapak ngerasa dulu, buat apa sih peraturan gitu. Dulu Bapak pakai gelang juga. Ketika bersekolah gitu, Bapak pakai gelang. Terus rambut di acak-acakan, terus baju juga sering dikeluarin gitu. Ngeluarin juga nanti pas disuruh masukin gitu. Waktu itu kan Pak Yus yang jadi ininya. Ini baju dimasukin ya. Saya masukin cuma dilipat gini doang. Terus Iya, nanti Pak bener. Yus udah ini dikeluarin lagi gitu. Iya, iya, iya. Nah, sama gitu kan. Kalau anak-anak sekarang juga. Iya, bener banget. Kita udah Sama, dirapi ya. apa dirapi nanti ke kamar mandi. Nanti pas sampai, waktu itu benar kita ke kamar mandi, masuk, Iya. keluar lagi. Yang nggak ada gurunya keluar. Nggak ada, keluar lagi, keluarin aja gitu ya. Bener-bener kayak, waktu itu belum ada kepikiran gitu. Tapi ketika udah masuk pekerjaan itu jadi value, jadi nilai. Bahkan ada beberapa pekerjaan itu yang sebenarnya itu mungkin kalian itu nggak sadar gitu. Mungkin yang udah pada kerja, yang udah pada di dunia kerja sekarang, yang rapih itu bahkan menentukan dari hasil jeripaya mereka, gaji mereka gitu. Yang Bapak tahu itu ada di beberapa perusahaan itu yang ketika dia nggak rapih, gajinya itu sedikit atau dipotongin. Dan itu ngaruh banget gitu. Kalau kita udah terbiasa rapi ketika bersekolah, maka mungkin ketika kita bekerja di bidang tersebut, kita nggak akan pernah ada masalah gitu. Dan itu sih, waktu itu nggak ngerasa kayak peraturan itu apaan sih gitu. Tapi sekarang ngerasa, oh ternyata memang menaati peraturan itu bukan hanya sekadar kita nurut, tapi juga membiasakan diri kita itu rapih. Gitu, seperti itu. Nah, kan dulu Bapak pernah jadi siswa nih ya. Betul. Nah, terus kesalahan apa yang jangan dilakukan siswa sekarang berdasarkan pengalaman Bapak dulu ketika menjadi siswa? Ada ada 3 sih kalau menurut Bapak. Yang pertama, jangan nyontek. Ya, jangan nyontek. Jujur itu, nyontek itu adalah salah satu, memang kita kalau kesulitan ya mau gimana lagi harus nyontek gitu. Iya. Tapi baru kerasa itu ya ketika sekarang gitu. Kalau kita punya ide, kalau kita punya gagasan, kalau kita bisa bikin sendiri, kenapa enggak gitu. Intinya satu, jangan nyontek. Karena kalau kita nyontek itu kita benar-benar akan terbiasa buntu hingga akhirnya kita nggak jadi mandiri. Kita jadi ketergantungan sama orang lain. Oh iya, bener banget. Karena kalau kita udah terbiasa nyontek, maka kita akan jadi ketergantungan nantinya. Ketika nanti ketergantungan justru malah mengakibatkan kita nggak pede. Nanti pas dewasa kita nggak punya pegangan, kita nggak punya pencapaian dan sebagainya macamnya seperti itu. Yang kedua, kita juga kalian itu ini ya lebih kepada harus mau menaati peraturan di sekolah. Tuh ya, menaati peraturan di sekolah itu sederhana kok. Cuma 3 tahun kalian kalian harus rapi, kalian harus benar-benar bisa mau bahasa itu mau mengikuti peraturan di sekolah. Karena kalau kita terbiasa dengan peraturan, terbiasa dengan rapi, terbiasa dengan diri kita yang disiplin, maka nanti ketika kita udah dewasa atau kerja, itu tuh jadi jadi kebiasaan, jadi nilai buat kita nantinya. Gitu. Jadi nilai yang nantinya bisa diterapkan, justru jadi nilai tambah buat kita. Bahkan kalau misalkan kita nggak cerdas dan nggak pintar sekalipun, kalau kita rapi dan terbiasa menaati peraturan dan jadi orang yang yang rajin, Kita bakal tetap dinilai baik. iya, dinilai baik, betul. Justru kita malah bisa dipromosikan ke pekerjaan yang lebih baik gitu karena kita rapih dan tertib gitu. Kalau menurut Bapak sih ya pintar aja nggak cukup. Kalau cerdas itu nggak cukup, karena cerdas itu siapapun bisa cerdas. Bahkan orang yang rapih sekalipun gitu ya, bisa cerdas gitu. Karena Bapak dulu ngerasa kayak, pintar itu kayaknya susah deh. Karena Bapak sendiri memang nggak masuk 10 besar waktu itu, waktu sekolah. Tapi bisa kok kita jadi orang yang berhasil, jadi orang yang lebih pintar dari teman-teman kita kalau kitanya mau berubah. Ya itu aja, dari sikap, disiplin. Disiplin itu tuh benar-benar ngaruh banget. Ya itu ya, harus mau menaati peraturan dan disiplin. Dan yang ketiga adalah jangan terlalu dalam sama persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kisah-kisah remaja nih, yang percintaan segala macam gitu ya. Kenapa? Karena memang di masa-masa SMA ini lagi memang masa-masanya, memang lagi wadah-wadahnya. Cuman di era yang modern sekarang, di era zaman sekarang ini harus diperhatikan. Kalau dulu memang kita nggak ada sosial media, kita nggak ada hal apapun yang akhirnya
tidak ada menginspirasi untuk hal-hal yang ke ranah yang lebih buruk gitu. Tapi karena sekarang ini di ranah yang lebih mudah cepat akses dan parah banget gitu ya sosial media itu, ya tolong untuk remaja-remaja khususnya di Taman Sari di Semanit gitu ya, anak-anak remajanya, anak-anak yang kelas 10, kelas 11, siswa-siswi, jangan terlalu dalam dengan hal berkaitan dengan percintaan atau apapun karena ini bisa mengganggu, bukan mengganggu pembelajaran tapi mengganggu juga ke psikis kalian, mengganggu juga ke mental kalian, mengganggu juga ke ranah lain. Kalau dulu sih memang berpengaruhnya itu paling ke nilai aja. Kalau kita misalkan pacaran mungkin nilai kita turun atau drop. Kalau sekarang itu ya gimana ya, kalau dulu kita kalau misalkan mendalami soal hal-hal yang berkaitan dengan percintaan, mungkin nilai kita jadi turun, tapi mental kita fine-fine aja. Kalau sekarang itu bisa mental turun, orang itu jadi berubah, benar-benar berubah 180 derajat, hingga akhirnya banyak kasus-kasus kayak berkaitan dengan mental health dan sebagainya macamnya yang lagi rame di sekarang ini. Kasus-kasus yang memang nggak seharusnya itu tidak seharusnya terjadi di lingkungan-lingkungan anak-anak gitu, yang dipikirkan sama anak-anak remaja sekarang. Jadi itu tolong ya untuk anak-anak seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang sebaiknya dimanfaatkan siswa selama masih sekolah? Dari dulu Bapak masih jadi siswa, harusnya tuh waktu masih sekolah tuh manfaatin apa gitu buat bekal ke depan kita ke jenjang karir gitu, Pak? Yang manfaatin itu adalah satu, kalau ada peluang eskul banyak kayak gini, ikut eskul sih. Karena memang berpengaruh banget eskul itu. Karena ketika udah kerja, ketika sudah masuk ke dunia perkampusan atau dunia kuliah, ketika kita punya modal, apalagi kamu yang mungkin ragu-ragu mau ikut eskul atau OSIS, dari sekarang tuh memang sudah harus jadi matang banget. Buat yang kelas 12 mungkin bersabar aja gitu ya, karena memang sudah di akhir-akhir fase untuk gabung eskul juga telat, apa gimana. Tapi nanti akan kerasa ketika lulus kayak nggak ada portofolio, nggak ada hal yang memang bisa dijadiin nilai juga gitu. Waktu itu apa yang jadi nilai buat kita gitu ketika masuk kampus gitu, yang mau kita banggakan gitu. Nggak masuk organisasi, nggak masuk eskul, kayak bingung juga gitu. Baru masuk organisasi itu aktif di kuliah waktu itu. Baru benar-benar bisa merasakan, oh gini loh organisasi, dari pagi sampai malam itu aktivitasnya, capeknya gitu, nginep di rumah temen, bikin proyek dan sebagainya macamnya itu. Dan itu ternyata bukan hanya sekadar nyapain diri, tapi juga jadiin bahan pengalaman gitu. Jadi itu sih yang pertama, kalau kalian nggak ikut eskul tuh rugi. Yang pertama, rugi banget. Apapun eskul mending diikutin aja. Kalau ada kegiatan. Yang kedua, kalau ada kesempatan-kesempatan kayak lomba-lomba, mending diikuti. Kalau guru ada penawaran, ada lomba ini, ada lomba itu, penasaran banget nih, baru diikuti. Nggak apa-apa, karena memang disitulah momen peluang buat nambah-nambah portofolio ataupun berkaitan dengan nanti ketika sekolah itu di SMA itu kan kalian tuh harus sudah punya CV atau kurikulum vitae. Jadi kayak kalian tuh harus punya nih, anak kalian mau lamar pekerjaan atau kalian mau daftar ke kampus, itu kalian tuh sudah ada CV-nya. Kalau kita nggak ada eskul, nggak ada aktivitas kayak ikut-ikut lomba apapun, ya nantinya jadi kosongan, itu nggak ada nilai tambahan gitu. Pesan ya dari alumni-alumni gitu ya, dari kakak-kakak tercinta, dari abang-abang tercinta, dari tercinta, Dengerin tuh. dari adik-adik juga, adik-adik dari alumni ya, terus juga anak-anak siswa, murid. Yang pertama, jaga nama baik alumni atau jaga nama baik alma mater. Wajib ya itu Ya, ya. wajib banget, karena ya disinilah kita tumbuh, disinilah kita berkarya, disinilah kita belajar. Pokoknya benar-benar harus menjaga nama baik alma mater. Jangan mencoreng nama baik alma mater. Kalau kita memang sayang sama sekolah kita, tunjukkan yang baik dan tunjukkan yang prestasi yang bagus gitu. Apalagi alumni-alumni gitu, sekarang alumni-alumni kan banyak yang berhasil juga, banyak yang sudah jadi orang juga udah banyak banget gitu ya. Mungkin kalau siswa belum jadi orang ya, belum masih trial untuk menjadi manusianya gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah alumni nih, tolong gitu ya para alumni, mohon izin gitu ya para abang teteh, jaga nama baik ya. Dan kalau memang sudah berhasil atau apa, ingat sama Taman Sari, ingat sama Semanit, jangan sombong juga. Apalagi akang teteh juga dulu berhasil karena Semanit juga. Terus kalian juga yang sekarang masuk ke perguruan tinggi juga jangan merasa jumawa, jangan merasa wah tinggi banget gitu. Gua nih kampus ini, gua nih kampus ini. Jangan ya, tolong, kita harus rendah hati. Kita belajar di sekolah itu dituntut untuk
apa namanya, rendah hati ya. Dulu di sekolah itu kita diajarkan kita tuh rendah hati, jangan sampai kita jumawa, jangan ngerasa wah dari semanit nih kita bisa tembus gini. Hati-hati gitu dalam perjalanannya. Kamu ini yang baru alumni yang baru masuk ke perkuliahan, kamu ini baru masuk ke pintu gerbang. Masuk pun juga belum nyentuh kakinya, baru ngelihat di pintu gerbangnya. Dunia perkuliahan, dunia pekerjaan itu lebih berat dari apa yang kamu pikirkan. Ya, jadi kayak jangan senang-senang dulu, harus jaga nama baik Taman Sari ya. Kalau bisa ada kesempatan, ada momen-momen yang bagus untuk nama baik Semanit dikeluarkan gitu ya, ditunjukkan seperti itu. Dan untuk siswa-siswi juga sama, jaga nama baik alma mater, jaga nama baik Taman Sari, jangan mengecewakan gitu ya, jangan mewariskan tradisi-tradisi yang aneh-aneh gitu ya. Sudah cukup lah itu masa-masa seperti itu. Sekarang sudah eranya itu nama kalian itu harus bangun tuh di prestasi, nggak usah nama kalian tuh pengen didengar di hal-hal lain. Nggak ada value juga. Ketika kalian sudah lulus, nama kalian itu juga cuman sekedar cerita, dan cerita itu bisa direkayasa gitu, nama-nama kalian itu gitu. Jadi nggak ada nilai yang membekas gitu. Wah Taman Sari ini gue pernah jadi jagoan atau apa, enggak. Justru malah jadi cerita lelucon, bukan jadi cerita yang harus dibanggakan. Tapi kalau kamu jadi siswa punya prestasi, itu tuh jadi nilai value, bakal jadi kisah sejarah. Atau mungkin bisa jadi nanti terpampang, nama kamu sering dipanggil sama sekolah gitu. Kalau jajan kan enggak. Bukan yang dipanggil kamu ketika masa sekolah pernah lawan apa enggak. Jadi tolong ya, nama kamu kalau yang pengen punya nama di bidang-bidang yang negatif, pegang omongan saya, nggak akan pernah berhasil. Susah. Yang ada malah bikin bencana terus, bikin negatif terus. Tapi kalau kamu di bidang yang positif, insya Allah nama kamu akan sering dikenang, nama kamu bakal sering terpampang, apalagi di Taman Sari gitu, nama kamu udah terkenal banget di luar gitu ya. Nanti kamu pasti akan diundang, kamu akan jadi apa namanya, menjadi motivasi buat adik-adiknya gitu, buat para peserta didik gitu. Itu sih pesan dari saya, seperti itu. Sebelum ke pertanyaan terakhir, kita minum dulu kali ini. Oh iya boleh ya, kita minum dulu kali ya. Biar nggak kering-kering amat. Iya. Nggak kering banget. Minum semuanya. Ya. Kalau kembali menjadi siswa Semanit selama 1 hari doang nih, hal yang pertama yang pengen Bapak lakuin apa? Terus ceritain keseharian Bapak selama 1 hari full itu kalau Bapak menjadi siswa Semanit lagi. Kalau diceritain full ya, mungkin ketika Bapak jadi siswa Semanit lagi, yang pertama mungkin pas masuk gerbang itu Bapak nggak mau telat. Karena kenapa? Karena Taman Sari itu kalau pagi-pagi itu suasananya enak banget. Ya. Suasananya enak, suasananya ya bagus banget, adem gitu ya. Itu sih yang nggak mau bakal dilupain, karena momen-momen itulah dimana ngerasa kayak wah kayaknya betah gitu di Taman Sari itu karena ademnya, karena suasana sejuknya. Berikutnya kalau mungkin sudah masuk ke siang hari atau mungkin menjelang di pagi-pagi hari sudah mulai ini, mungkin Bapak lebih banyak berinteraksi sama teman-teman gitu ya. Lebih manfaatin momen untuk bisa ngobrol sama banyak orang, nggak mau malu-malu gitu ya. Nggak mau ngerasa takut gimana-gimana gitu. Karena dulu menyesal banget nggak banyak relasi untuk hal-hal yang positif. Karena dulu ngerasa banyak banget waktu itu dihabisin sama hal-hal yang berkaitan dengan negatif gitu. Sama teman-teman tuh yang canda, nongkrong, apa segala macam. Tapi sisi positifnya itu nggak pernah dapet. Kayak jadi siswa kadang suka iri juga ngelihat anak-anak berprestasi di kelas 10-nya, kelas 11-nya pada berprestasi gitu. Kayak pengen gitu di posisi itu gitu ya. Bisa dipanggil di saat selesai upacara gitu, punya prestasi ini, punya prestasi itu gitu. Benar-benar manfaatin momen itu untuk menuntut ilmu, belajar, dan berprestasi. Karena yang kayak gitu tuh yang benar-benar bakal mau kita berprestasi, mau kita nggak berprestasi, kita tuh kepengen nama kita tuh dipanggil gitu. Ya, mendapatkan apa namanya, jadi kayak hal value lah buat kita. Terus juga lebih apa ya, mungkin banyak ngobrol juga sama apa namanya, teman-teman dari beda kelas gitu ya, teman-teman yang mungkin dari beda jurusan, karena waktu zaman Bapak dulu IPA IPS itu memang agak sensitif.
anak-anaknya. Jadi kayak nggak begitu akur lah gitu. Pengen banget gitu bisa bertukar pikiran sama anak-anak IPA, tukar pikiran sama anak-anak yang lainnya gitu. Pengen banget gitu bisa kayak nyatuin suara gitu, seangkatan gitu biar kompak gitu ya. Pengen banget ngerasain hal seperti itu karena waktu itu nggak begitu kompak banget sih waktu zamanan Bapak. Kalau sekarang sih mungkin ngelihat anak-anak sekarang tuh kayak ada yang mungkin beberapa ada yang kompak, ada yang enggak, tapi sempat tuh ngelihat ada sisi kompak kalian itu rame-rame benar-benar satu suara. Kepengen ngerasain hal seperti itu karena waktu itu susah banget buat ngedapatin satu suara, bahkan sesama IPS pun kadang beda suara gitu. Pengen banget kayak kita tuh kompak bener-bener seangkatan tuh rame-rame tuh punya inspirasi, punya apa gitu bisa dituangin gitu. Ya lama-lama di kantin gitu ya, ngobrol-ngobrol juga sama apa yang punya kantin gitu, yang warung-warung di kantin gitu. Terus mungkin kalau memang masih ada tempat yang belakang BK itu yang kalau sekarang kan udah tutup ya, kalau itu masih kebuka sih pengen banget gitu ya, itu bisa ngelihat lagi gitu, bisa nongkrong sama teman-teman di sana gitu, ngobrol gitu, bicarain tentang hari ini gitu. Terus apa namanya, dulu tuh ada majelis ya, di Wisman itu ada majelis. Dulu ya emang kental banget, islami banget sekolah ini. Dulu tuh ada majelis ya, kalau sore itu pengen yang ngerasain majelis lagi setiap hari Jumat di waktu itu ya. Ya, jadi setiap hari Jumat itu suka ada majelis di waktu asar, di waktu sore. Pengen banget gitu ngerasain lagi suasana-suasana majelis gitu. Kayak majelis dua juga sama, itu kangen banget. Kalau sekarang karena mungkin jadi guru, jadi keterbatasan ya, jadi harus mantau siswa juga, harus keliling juga. Pengen gitu ngerasain khusyuk lagi, gimana sih rasanya majelis gitu, sholat duha. Bener-bener pengen. Nanti tuh kalau udah lulus atau udah kerja tuh kayak ih kangen banget sih dulu Seman itu ada majelis duha, ada kegiatan-kegiatan Islami, dan itu jarang banget didapetin ketika udah kerja gitu, boro-boro. Bahkan teman sendiri juga sempat ada yang ngomong, aduh pengen deh majelis lagi gitu di Semanit gitu, majelis lagi di sekolah gitu. Seperti itu sih yang dikangenin. Yang terakhir sih mungkin kalau memang sudah di fase-fase akhir gitu, pengen kita semua tuh apa ya, ketika pulang sekolah tuh nggak berkendara sih. Bukan Bapak support sama hal kayak nggak boleh bawa motor ya, karena memang dulu waktu Bapak masih sekolah kita menaruh motor tuh memang di sekolah. Cuman pengen kayak ngerasain kita jalan, bener-bener jalan gitu. Pulang sekolah tuh jalan, cerita, ketawa-ketawaan gitu. Iya, iya. Ngabisin momen waktu Ngabisin pulang momen, sekolah. iya ngabisin momen waktu buat sekolah gitu. Ikut esko dan semacamnya, dan benar-benar ngerasain lah, pengen ngerasain kebersamaan sama teman-teman kayak gitu sih. Oke, makasih banyak Bapak. Ya atas cerita sama-sama pengalamannya. ya. Sharing-sharing. Thank you juga ya. Terima kasih juga buat apa disebutnya ya, MC ya, host ya, host buat host yang luar biasa. Terus juga terima kasih buat tim-tim dari multimedia yang sudah memberikan kesempatan waktunya. Hebat semua generasi-generasi sekarang. Semoga multimedia sekarang bisa jadi lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Dan yang kelas 11, kelas 10-nya, ayo gebrakannya ditunggu ya, gebrakan-gebrakan. Nah, teman-teman, hari ini kita bukan cuma belajar tentang sejarah, tapi juga mendengar cerita tentang perjalanan seorang siswa yang pernah menjadi bagian dari Semanit dan akhirnya kembali ke sekolah ini sebagai seorang guru. Dari cerita tadi, kita jadi tahu bahwa sekolah bukan cuma tentang pelajaran, nilai, atau ruang kelas, tapi ada kenangan, pengalaman, orang-orang, dan pelajaran yang mungkin baru kita sadari nilainya setelah kita meninggalkan bangku sekolah. Dan buat teman-teman yang sedang mendengarkan, semoga episode kali ini kita menjadi pengingat bahwa setiap momen selama kita menjadi siswa, mungkin suatu hari nanti kita akan menjadi bagian dari sejarah yang kita ceritakan kembali. Sampai bertemu di episode selanjutnya, tetap berkarya, tetap belajar, dan jangan lupa jadikan setiap cerita hari ini sebagai bagian dari sejarah kita sendiri. Ya. Ya. Oke, sampai jumpa di episode Sampai jumpa selanjutnya. Bye-bye. semuanya.